Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas program mengenai pendaftaran dan pemasangan WiFi. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Athina Eka Febi dengan NIM 2010 5 12 119, Zahran Irfansyah dengan NIM 2010 5 12 122, Fatih Ahmad Muzaffar dengan NIM 2010 5 12 131, Rian Nisa Aziza Putri dengan NIM 2010 5 12 134, Amanda Nur Hidayanti dengan NIM 2010 5 12 135. Yang pertama ada gambaran umum program. Program yang kami buat adalah pendaftaran pelanggan yang ingin menggunakan WiFi dilakukan dengan antrean pemasangan menggunakan implementasi dari Q. Q juga digunakan untuk menampilkan antrean pelanggan sesuai dengan input dari user. Data pelanggan berupa nama, nomor telepon, kota, dan lain-lain disimpan menggunakan implementasi ArrayList. Lalu, untuk pemasangan kabel WiFi menggunakan implementasi minimum spanning tree dan shorting, di mana berfungsi untuk meminimalisasi biaya pengeluaran pemasangan kabel WiFi. Selanjutnya, penjelasan kelas di program. Program yang kami buat terdapat 3 kelas. Yang pertama main program, Q, dan MST. Di dalam kelas Q berisi implementasi dari Q itu sendiri untuk membuat antrian yang berisi data pelanggan yang mendaftar dan memasang WiFi. Kelas kedua ada MST yang berisi fungsi untuk menghitung minimum kabel yang dibutuhkan dalam melakukan instalasi, dan kami juga mengimplementasikan minimum spanning tree di dalam kelas ini. Selanjutnya adalah main program. Main program ini berisi program utama yang akan dilihat oleh user saat akan menjalankan program dan sebagai keseluruhan dari program. Selanjutnya saya akan membahas secara mendetail sebagian program dari kelas Q. Pada baris pertama terdapat import Java Util Bintang yang fungsinya kita dapat menggunakan semua metode dari package tersebut pada kelas Q. Baris selanjutnya terdapat pendeklarasian beberapa variabel pada kelas Q secara global dengan menambah statik sebelum penulisan variabel. Baris pertama berfungsi untuk mendapat input dari user, lalu baris selanjutnya terdapat pendeklarasian ArrayList yang bersifat dinamis atau ukurannya menyesuaikan data input dari user. ArrayList tersebut adalah nama, notelp, kota, PJ kabel, dan total. Ada juga variabel dengan tipe data integer dengan nama first dan last yang bernilai masing-masing -1 untuk membantu Q berjalan, dan J yang bernilai 0 untuk membantu menemukan data pelanggan yang dicari. Terakhir, ada variabel show untuk membantu mencari data pelanggan dengan tipe data string. Selanjutnya, ada fungsi yang diberi nama start untuk menginisiasi Q pertama kali karena tidak ada data yang terisi atau kosong. Di dalamnya terdapat pendeklarasian variabel first dan last yang didefinisikan menjadi -1. Fungsi selanjutnya diberi nama cek kosong. Fungsi ini berfungsi untuk mengecek apakah data pada Q kosong atau tidak. Di dalamnya terdapat variabel hasil dengan tipe data boolean yang didefinisikan sebagai false. Lalu terdapat persyaratan jika last sama dengan -1 atau pernyataan tersebut menandakan bahwa Q kosong, maka hasil berubah nilainya menjadi true. Dan fungsi akan mengembalikan nilai pada variabel hasil. Fungsi ini bertipe boolean karena ada yang dikembalikan dan nilai tersebut
tipe datanya adalah boolean. Selanjutnya adalah fungsi bernama antre. Fungsi ini berfungsi untuk memasukkan data pelanggan yang ingin memasang WiFi. Jika fungsi cek kosong mengembalikan nilai true, maka user diminta untuk menginput data sebagai data pelanggan, berupa nama, nomor telepon, kota, dan panjang kabel, menggunakan variabel in. Dan pelanggan akan mendapat nomor antrean secara otomatis masuk ke antrean yang paling pertama, karena last dan first telah didefinisikan menjadi nilai 0. Selanjutnya, ada perulangan atau looping terjadi dari variabel i sama dengan variabel last sampai i sama dengan size dari variabel pj kabel, dan i akan selalu bertambah 1. Setiap perulangannya, variabel total diinisiasi menjadi nilai dari tiap variabel pj kabel dikali dengan 50.000 dan akan menghasilkan output total biaya sama dengan nilai dari variabel total. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya Saudara Tina. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparannya. Pada baris 56 hingga 82, kami menggunakan else, yang dimana jika cek kosong sudah terisi, maka program akan masuk ke baris ini, di mana user dapat menambahkan data pelanggan baru berupa nama, nomor telepon, kota, dan panjang kabel. Lalu menggunakan perulangan for untuk mendapatkan total biaya yang diperlukan sesuai dengan panjang kabel yang sesuai input dari user. Serta kami melakukan menginisialisasi lagi i sama dengan last i kurang dari panjang kabel dot get i dikali 50.000, yang dimana harga per kabel per meter adalah 50.000, dan i increment juga. Sehingga kurang lebih pada baris 56 hingga 82 ini kami melakukan perulangan lagi, cuma jika terjadi sebuah perbedaan pada fungsi if cek kosong. Selanjutnya di baris 84 kami membuat fungsi konfirmasi yang tidak memiliki nilai balik, di mana fungsi ini digunakan untuk mengkonfirmasi pemasangan WiFi jika sudah selesai. Dan di baris 85 hingga 90, jika cek kosong bernilai benar, maka akan menampilkan output tidak ada data. Selanjutnya di baris 91 hingga 98 ada else lagi, yang dimana jika cek kosong bernilai salah, maka data pelanggan yang dimasukkan di menu pertama, yaitu antre, terkonfirmasi selesai. Dengan masuk ke perulangan for inisialisasi i sama dengan first, i kurang dari last, i plus plus atau increment, lalu diambil data yaitu nama, nomor telepon, kota, panjang kabel, dan total dari fungsi antre dengan menggunakan get. Lalu di baris 99 hingga 104, pada baris ini array list baris terakhir dikosongkan karena sudah terjadi konfirmasi atas data pelanggan pada baris sebelumnya. Lanjut ke baris 105 hingga 112, kami menampilkan output berupa konfirmasi sukses, yang dimana mengartikan bahwa fungsi cek kosong ini sudah selesai. Lalu pada baris 113, kami membuat fungsi show yang tidak memiliki nilai balik. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan antrean pelanggan pada pemasangan WiFi. Lalu pada baris 118 hingga 122, jika cek kosong bernilai benar, maka akan menampilkan output antrean kosong. Pada baris 123 hingga 132, jika cek kosong bernilai salah, maka jalan program akan masuk ke baris ini, yaitu menampilkan data pelanggan, nomor antrean, nama, dan kota pemasangan WiFi dengan menggunakan perulangan for, di mana integer i sama dengan first, i kurang dari last, i increment, yang dimana juga berarti data pada antrean tidak kosong, maka akan menampilkan sebuah antrean dari data pelanggan yang ada. Lalu di baris 134 kami juga menggunakan prosedur untuk mengecek data pelanggan yang menghasilkan nilai balik X. Dan pada baris 135 hingga 146 kami menginisialisasi variabel X sama dengan tipe data integer, lalu dilakukan looping. Ketika nilai X bertemu, maka nilai X berubah menjadi 0. Jika tidak, nilai X berubah menjadi min 1. Ketika X sama dengan 0, maka akan menampilkan data yang dicari. Lalu variabel J sama dengan 0 digunakan untuk menyimbolkan data ke berapa yang akan mengalami increment. Dan selanjutnya, pada baris 149, kami membuat fungsi file. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data pelanggan yang dicari oleh user. Dan pada baris 150 hingga 156, kami menggunakannya untuk memasukkan data pelanggan yang dicari sesuai nama pelanggan menggunakan input dari user. Dan di baris 198 hingga 167, jika cek kosong bernilai benar, maka akan masuk pada perkondisian baris ini, di mana menghasilkan output pelanggan tidak ditemukan.
dan antrean kosong. Dalam baris ini tidak diminta input ulang dari user, karena queue masih dalam keadaan kosong, tidak adanya data pada antrean, atau tidak adanya data yang diinput oleh user. Pada baris 169 hingga 178, jika cek kosong bernilai salah, namun input dalam cek kosong salah atau -1, maka akan masuk pada perkondisian baris ini di mana output pelanggan tidak ditemukan dan ulangi pencarian. Yang dimana jika hal ini terjadi atau output ini keluar, maka user menginput data yang salah yang tidak terdapat pada queue. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya, dipersilakan. Pada baris 180 sampai 191, jika data yang dicari merupakan tumpukan terakhir, maka jalan program masuk ke baris ini, di mana ditandai dengan J sama dengan last. Jika yang dicari merupakan tumpukan terakhir, maka program hanya menampilkan data tersebut. Pada baris 193 sampai 217, jika data yang dicari bukan merupakan tumpukan terakhir, maka jalan program akan masuk ke baris ini dan menampilkan nama dan nomor telepon data tersebut dan tumpukan terakhir masuk ke baris 209 sampai 213. Atau data tumpukan terakhir disebut sebagai data yang dikeluarkan sementara. Selanjutnya pada kelas MST baris 1 sampai 4, di baris 1 dengan menggunakan java.util bintang, kita dapat menggunakan semua kelas dan metode pada package tersebut. Di baris ketiga, kita mendeklarasikan kelas MST menjadi kelas publik agar dapat diakses dengan kelas lain. Pada baris 4, kita memanggil kelas Q agar bisa digunakan pada kelas MST. Di baris 6 sampai 12, di baris 6 kita membuat kelas untuk mempresentasikan edge pada graph. Baris ke-9 sampai 12 berfungsi untuk menyortir edge berdasarkan weight. Baris 14 sampai 16 digunakan untuk merepresentasikan subset untuk union find. Pada baris 18 sampai 19 kita mendeklarasikan variabel v untuk nomor vertex dan e untuk nomor edge. Baris 19 digunakan untuk collection untuk semua edge. Baris 21 sampai 29 kita membuat fungsi MST dengan parameter v dan e. Baris 22 kita mendeklarasikan variabel v this.v sama dengan variabel dari parameter MST yaitu v. Baris 23 kita mendeklarasikan variabel e this.e sama dengan variabel dari parameter MST yaitu e. Nah, di baris 31 kita membuat prosedur find untuk set elemen i. Baris 32 sampai 36 digunakan untuk find root dan menjadikan root sebagai parent dari i. Di baris 38 sampai 40 kita membuat fungsi union dari dua sets yaitu x dan y. Di baris 42 sampai 50 mengambil rank tree terkecil di bawah root rank tree terbesar. Jika rank sama besar, maka membuat salah satu menjadi root dan mengalami increment. Baris 52 kita membuat fungsi kruskal MST. Fungsi ini digunakan untuk mencari minimum jarak yang terpakai menggunakan algoritma kruskal. Baris 53 menyimpan MST yang dihasilkan. Baris 54 variabel e digunakan untuk hasil. Baris 55 variabel i digunakan untuk sorting edge. Baris 60 sampai 70 kita mengurutkan semua edge dalam urutan bobot non-decreasing. Jika tidak bisa mengubah grafik yang diberikan, kita dapat membuat salinan array dari sisi-sisinya. Baris 62 alokasi memori untuk membuat v subsets. Baris 67 membuat v subsets dengan single element. Di baris 72 sampai 85 pada baris 72-nya digunakan untuk memilih edge selanjutnya. Baris 74 jumlah sisi atau edge yang akan diambil sama dengan v-1. Baris 75 sampai 76 memilih edge terkecil lalu increment index untuk iterasi selanjutnya. Baris 81 sampai 85 jika edge tidak menyebabkan cycle, masukkan edge sebagai result dan increment index result untuk edge selanjutnya. Baris 86 sampai 91 menginisialisasi variabel min jarak sama dengan 0 lalu masuk ke perulangan for untuk menampilkan hasil perhitungan minimum kabel yang dibutuhkan. Pada baris 93 kita menampilkan output minimum jarak yang terpakai. Di baris 96 sampai 99 fungsi PSG kabel digunakan untuk mengambil data pelanggan dan menginput rumah awal, titik awal, rumah tujuan, dan jarak rumah awal dengan rumah tujuan untuk kabel pemasangan. Pada baris 96 sampai 99, fungsi PSG kabel digunakan untuk mengambil data pelanggan dan menginput rumah awal, rumah tujuan, dan jarak rumah awal
dengan rumah tujuan untuk pemasangan kabel Wi-Fi. Baris 101 sampai 105 digunakan untuk menginput nama pelanggan dari user. Baris 107 sampai 132 inisialisasi boolean find sama dengan false, lalu masuk ke perulangan for di mana integer i sama dengan q.first, i kurang dari q.nama.size, i++, lalu masuk ke kondisi if apabila q.nama.get dalam kurung i sama dengan nama pelanggan. Jika nama pelanggan pada data fungsi antre di q sama dengan nama pelanggan yang dimasukkan di fungsi PSG kabel, maka find bernilai true. Jika nilai dari find sama dengan true, maka akan masuk ke baris 122, lalu ke 123, di mana terjadi perulangan lagi untuk menampilkan data pelanggan berupa nama, nomor telepon, dan panjang kabel. Di baris 133 sampai 144 digunakan untuk menginput jumlah rumah yang terhubung dengan variabel V. Menginput juga jumlah jalur kabel dengan variabel E. Di baris 146 sampai 170, baris 150-nya kita memanggil kelas MST agar dapat digunakan pada subprogram ini. Lalu masuk ke looping di mana J sama dengan 0, J kurang dari E, J increment. Lalu masukkan input rumah awal, rumah tujuan, dan jarak. Baris 162 memanggil fungsi crosscall MST. Jika tidak memenuhi looping, maka akan masuk ke baris 163 di mana akan menampilkan output pelanggan tidak ditemukan. Selanjutnya, kelas main program. Baris 1. Import Java Util Bintang. Digunakan untuk mengakses semua kelas dan method pada package ini. Lalu, baris 2. Public Class Main Program. Di sini kita mendeklarasikan bahwa kelas main program merupakan kelas publik yang juga dapat diakses oleh kelas lain. Baris 3. Static Scanner In, New Scanner System In. Digunakan untuk mendapatkan inputan dari user berupa masukan angka untuk memilih menu program yang kami buat. Baris 4, static queue key sama dengan new queue digunakan untuk memanggil kelas queue beserta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya untuk dijalankan pada main program. Baris 5, static MST M, new MST 0,0 digunakan untuk memanggil kelas MST untuk dijalankan pada main program ini. Selanjutnya masuk baris 7, public static void main string. Di sini membuktikan bahwa kelas main program merupakan program inti yang digunakan untuk execute atau menjalankan program dengan memanggil kelas-kelas lain. Lalu kita masuk pada baris 10, yaitu mendeklarasikan variabel yang nantinya akan memilih menu program, yaitu variabel pil dengan tipe data integer. Lalu baris 11 kita menginisialisasi boolean loop sama dengan true. Masuk ke baris 13 sampai 15. Di sini kita menampilkan judul program yang kami buat, yaitu program pendaftaran dan pemasangan Wi-Fi. Masuk ke baris 17 sampai 31, di mana di sini kita menampilkan menu program yang kami buat. Yang pertama ialah ambil antrean, memasukkan data pelanggan secara input dari user, lalu 2 konfirmasi pemasangan selesai, yang ketiga menampilkan antrean, yang keempat mencari data pelanggan, yang kelima minimum panjang kabel yang dibutuhkan, yang keenam preset antrian, dan yang ketujuh keluar. Itu merupakan menu program yang kami buat pada program kami. Selanjutnya masuk ke baris 32 sampai 33 di mana kita memasukkan inputan berupa angka menu program mana yang kita pilih. Baris 35 sampai 54. Perkondisian switch case. Variabel pil bernilai 1 maka akan masuk ke case 1. Key Andre memanggil fungsi Andre dari kelas Q. Bernilai 2 maka akan masuk ke case 2. Key konfirmasi memanggil fungsi konfirmasi dari kelas Q. Bernilai 3, maka akan masuk ke case 3. Key show memanggil fungsi show dari kelas Q. Bernilai 4, maka akan masuk ke case 4. Memanggil fungsi file dari kelas Q atau key file. Bernilai 5, akan masuk ke case 5, M pasang kabel. Memanggil fungsi pasang kabel dari kelas MST.
bernilai 6 akan masuk ke reset data atau reset program. Bernilai 7, loop sama dengan false atau looping dihentikan. Apabila ada input lain dari 1 sampai 7, maka akan masuk ke default, yaitu sistem out println Anda memasukkan pilihan yang salah. Ulangi. Setelah itu, masuk baris 56 sampai 63. Di sini terdapat static void reset, yaitu fungsi untuk mereset data di mana key.first sama dengan -1 dan key.last sama dengan -1 dan akan menampilkan antrean di reset. Selanjutnya, menjalankan program. Yang pertama kali akan ditampilkan ialah judul dan menu program. Pendaftaran dan pemasangan WiFi dengan menu 1. Ambil antrean. 2. Konfirmasi pemasangan selesai. 3. Tampilkan antrean. 4. Mencari data pelanggan. 5. Minimum panjang kabel yang dibutuhkan. 6. Reset antrean. Dan 7. Keluar. Memilih pilihan 1, ambil antrean. Di sini kita harus mengisi data pelanggan berupa nama, nomor telepon, kota asal pelanggan, dan jumlah kabel yang dibutuhkan. Untuk memastikan data yang dimasukkan pada menu pertama atau ambil antrean sudah masuk ke dalam sistem atau sudah terekam oleh program kami, maka kita lakukan pengecekan antrean. Memilih dengan menu 3. Jika terdapat antrean, maka program akan menampilkan nomor antrean, nama pelanggan, kota asal pelanggan. Sebaliknya, jika tidak ada antrean, program akan menampilkan antrean kosong. Selanjutnya, pilihan 4, mencari pelanggan. Saat memasukkan pilihan 4 dan memasukkan nama pelanggan, yaitu Janis, tetapi antrian kosong, maka outputnya adalah pelanggan tidak ditemukan dan antrian kosong. Jika nama yang diinputkan salah, maka outputnya adalah pelanggan tidak ditemukan dan diperintahkan untuk mengulangi pencarian. Jika nama yang diinputkan ada, maka outputnya adalah pelanggan ditemukan dan akan muncul data diri pelanggan tersebut. Lalu ada data yang dikeluarkan sementara, yaitu data setelah nama yang diinputkan berdasarkan antrian. Selanjutnya pilihan 5, menentukan panjang kabel minimum. Pertama, kita cari terlebih dahulu nama pelanggannya, yaitu Janis. Data dengan nama Janis ditemukan. Lalu, masukkan data mengenai jumlah rumah yang terhubung, jumlah jalur kabel, rumah awal, rumah tujuan, dan jarak antara rumah awal dengan rumah tujuan, yang sebelumnya sudah dilakukan pengukuran oleh teknisi yang datang ke rumah pelanggan. Jumlah rumah yang terhubung yaitu 3, dan jumlah jalur kabel yaitu 3. Setelah itu, memasukkan data dimulai dari jalur kabel 0 atau jalur kabel pertama, yaitu rumah awal 0, rumah tujuan 1 dengan jarak 3, lalu jalur kabel 1 dengan rumah awal 1, rumah tujuan 2 dengan jarak 5, lalu terakhir jalur kabel 2 dengan rumah awal 2, rumah tujuan 0 dengan jarak 4. Setelah itu akan ditampilkan jumlah minimum kabel yang dibutuhkan, yaitu dari rumah 0 ke rumah 1 dengan jarak 3 meter, dan rumah 2 ke rumah 0 dengan jarak 4 meter. Jadi, minimum jarak yang terpakai adalah 7 meter dari penghitungan awal panjang kabel, yaitu 12 meter. Selanjutnya, pilihan 2, mengonfirmasi pesanan selesai. Apabila konfirmasi berhasil, terdapat tulisan konfirmasi sukses. Lalu mengecek antrian dengan memilih menu 3. Data yang keluar adalah data setelah antrian pertama yang telah selesai dilayani. Selanjutnya, pilihan 6, mengosongkan antrian. Jika antrian sudah selesai, maka kita dapat mengosongkannya dengan memilih menu 6. Kemudian, cek antrian apakah antriannya sudah kosong atau belum. Selanjutnya, pilihan 7, menghentikan program. Jika memasukkan pilihan 7, maka program akan terhenti. Ketika kita salah memasukkan menu, maka outputnya adalah Anda memasukkan pilihan yang salah. Ulangi. Terima kasih atas pemaparannya. Saya mewakili kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.